Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiansa dengan NIM 33333240021 dari kelompok 1, praktikan penelitian operasional 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2. Di soal yang pertama itu ada di sebuah kota industri, dua penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan adalah IndiHome dan Biznet. Pada awal tahun, 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan Biznet. Dari hasil evaluasi tahunan, diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut, sedangkan 10% beralih ke Biznet. Di sisi lain, 80% pelanggan Biznet tetap setia, sementara sisanya berpindah ke IndiHome. Jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan Biznet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikan. Nah, di sini saya akan mengerjakan menggunakan software RStudio. Jadi untuk yang pertama itu kita akan mendefinisikan vektor awal yaitu proporsi pengguna saat ini. Jadi yang pertama itu kan ada 70% pengguna IndiHome dan juga 30% pengguna Biznet. Jadi di sini kita tulis 0,7 dan 0,3. Kemudian kita akan mendefinisikan metrik transisi. Metrik transisi kita dapatkan dari perpindahan IndiHome ke IndiHome dari IndiHome ke Biznet yaitu 90 itu yang 10% pindah ke Biznet. Sementara untuk Biznet ke IndiHome yaitu 0,2 dan 0,8. Kemudian di sini kita akan hitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Dan kemudian menampilkan hasil proporsi setiap pengguna setiap tahun. Nah, di sini karena kita akan menentukan selama 3 tahun, maka kita tulis ini sampai 3. Kemudian kita akan menginstal library untuk operasi matriksnya. Dan kita akan mencari steady state-nya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bahwa nilai steady state dari IndiHome dan Biznet yaitu 0,66666667 atau 66,67% dan kemudian yang untuk Biznet itu sekitar 33,33%. Nah, di sini menunjukkan kondisi keseimbangan jangka panjang, yang artinya apabila pola perpindahan pelanggan tetap sama, maka proporsi pelanggan akan stabil di angka tersebut dan tidak mengalami perubahan yang besar lagi. Kemudian selanjutnya, saya akan mengerjakan menggunakan software PomKM. Nah, jadi yang pertama kita akan masuk ke Markov Analysis. Nah, di sini kita menggunakan number of state-nya 2 karena ada 2 saja yaitu IndiHome dan juga Biznet. Kemudian tinggal kita oke, tinggal kita ganti. Nah, di sini kita akan mengisi 0,7, 0,9 dan juga 0,1. Di sini 0,3, 0,2 dan juga 0,8. Nah, setelah seperti ini, kita isi number of transaction-nya yaitu 3 karena kita akan mencari selama 3 tahun ke depan.
Tinggal kita solve. Nah, di sini hasilnya tetap sama, yaitu steady state probability-nya untuk IndiHome sekitar 66,66% dan juga untuk BizNet yaitu 33,33%. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2, yaitu dalam industri layanan kesehatan digital yang berkembang pesat, Mediacare Digital dan Sehat Plus merupakan dua penyedia layanan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi, yaitu artificial intelligence, diagnosis atau AI untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis pasien. Kemudian ada telemedicine platform atau TM untuk memperluas akses layanan kesehatan jarak jauh, serta hybrid health system atau HS yang mengombinasikan AI dan telemedicine untuk efisiensi dan fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan keuntungan yang diperoleh dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff untuk mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, atau keseimbangan NAS. Nah, jadi di sini ada tabel-tabelnya untuk media care digital dan juga Sehat Plus. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan menggunakan software RStudio. Jadi untuk yang pertama, kita akan menginstal package-nya, kemudian mengaktifkan package-nya, dan membuat matrix payoff-nya. Nah, di sini kita sudah tuliskan matrix ini dari bentuk soal yang ada. Kemudian kita akan menggunakan strategi perusahaan A atau maksimin. Kemudian menentukan nilai maksimum dari nilai minimum dan menentukan perusahaan B atau minimax, mencari nilai maksimum di setiap kolom. Nah, di sini kita akan mencari saddle point-nya. Kemudian tinggal kita running. Nah, di sini didapatkan nilai maksiminnya yaitu 50, yaitu menunjukkan bahwa strategi terbaik Mediacare Digital adalah strategi AI karena memberikan keuntungan minimum terbesar dibandingkan strategi lainnya. Kemudian kita juga mendapatkan nilai dari Minimax-nya yaitu 85, yaitu menunjukkan strategi terbaik bagi Sehat Plus untuk meminimalkan kerugian maksimum yang mungkin terjadi. Nah, karena nilai dari keduanya ini tidak sama, maka tidak ada saddle point yang tercipta. Kemudian saya akan mengerjakan menggunakan software POMPM. Ini kita masuk ke game teori. Nah, di sini kita ubah 3 karena dari soal kita ada 3 number of straight dan juga number of column-nya. Nah, di sini kita akan ubah. Yang pertama itu ada AI, yang kedua itu ada TM, yang kedua juga ada S. Nah, ini juga sama. Nah, yang pertama kita susun matriknya dari soal yang ada 50, 92 dan juga 85. Dua belas, 45, 15. Oh, 15. 11.
94667. Nah, setelah seperti ini tinggal kita solve. Nah, di sini didapatkan hasil karena tidak ada saddle point-nya, maka kita akan menggunakan strategi, yaitu strateginya itu harus 64 dan juga HS-nya 36. Mungkin sekian dari pengerjaannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.